Kena awak balah dia tengku-tengku je anak upom dia dah tahu. Anak upom je. Meratik-ratik pun anak upom. Jadi yang ke maknanya yang ke artinya itu bergabung maka kita tajuk upom bergabung itu bergabung sudah diadakan seminar internasional diundang ulama itu mari hadir dan tetap umat tetap mantang dengannya negeri nak tunggu-tunggu belah dia ana tu doa dia jadi yang ke karena mereka hanya tahu di dalam agama ini ilmu dan amal. Pada agama ini tersusun dari 4 tingkatan. Ilmu, amal, had, dan syuhud. Apa? Ilmu, amal, hal, dan syuhud. Kalau ilmu ini sudah kita tahu. Kita harus wajib berilmu mengenai akidah Allah dan sifatnya, Rasul dan sifatnya. Itu ilmu. Dan juga kita tahu hukum syara, apa yang disampaikan oleh Allah, perintah dan larangan, baik dalam segi ibadah dan muamalah. Itu ilmu. Kemudian kita tahu nafsu dan sifat-sifat nafsu, yang baik dan yang jelek. Itu ilmu tasawuf. Setelah kita berilmu, kita amalkan ilmu tu. Umpama haji leng ketupu bahawa sembahyangnya wajib diperintahkan oleh Allah. Cara sembahyang tentupu, syarat-syarat sembahyang lumupum. Dan itu rukun leblah sembahyang lumupum. Bersih daripada hadas kecil, hadas besar, najis leng kamupum tu arah. Jadi kita tahu, kemudian kita amalkan apa yang kita tahu. Jangan sekadar tahu tapi mengamalkan tidak mau. Itu satu kesalahan. Itu amal. Begitu juga yang lain-lain. Mama kita berkeluarga, apa kewajiban suami kita amalkan, apa kewajiban isteri, itu isteri mengamalkan. Kalau kita jual beli, apa kewajiban sah batal dalam jual beli, itu kita tahu, kita lakukan. Ya, baik dalam segi ibadah muamalah, mengamalkan. Setelah tahu mengamalkan. Ini 2. Jadi yang itu umumnya ulama-ulama pesantren hukum dalam kitabnya dipelajari. Bagaimana ibadah dia tahu, bagaimana muamalah dia tahu, bagaimana jinayah dalam hukum fikih dia tahu, bagaimana munakahat dia tahu, dalam bab fikih dia tahu. Dan apa diamalkannya? 2. Tetapi jangan cukup 2-nya. Kita harus tahu hal dan syuhud. Jadi hal dan syuhudnya yang tupu adalah ulama tasawuf, ulama sufi, ulama hakikat. Kalau ulama syariah dia tidak tahu dong. Ulama pesantren jarang yang tahu. Tahukah anda hal sangkutan hati kita kepada Allah? Maka terlihat cahaya-cahaya keberadaan Allah itu dalam batin kita. Dalam hati kepada Allah. Supaya kita jangan lupa-lupa kepada Allah. Berzikir. Menyangkut hati. Dan cahaya Allah itu masuk ke dalam batin kita. Cahaya sifatnya, kasih sayangnya, kehebatannya masuk. Itu dikatakan hal. Yang laginya ditunggu-tunggu pesantren kurungan dipelajarinya. Cuma dipelajari bagi orang-orang tulu, tarekat tulu. Supaya terputus di dalam batinnya sangkutan kepada lain Allah, karena telah masuk cahaya Allah, telah terjali keberadaan Allah hal. Kemudian syuhud, makna syuhud ini menyaksikan keberadaan Allah itu dalam batinnya, sifat-sifatnya dan zatnya, sehingga hilang yang lainnya. Makna yang lainnya termasuk dirinya, hilang yang itu hanya dia. Maka itu makrifat. Jadi makrifat itu inilah makrifat tauhid irfani atau bermakrifat kepada Tuhan yang Maha Esa. Menyutanya umpama dalam mengingat Allah teringat lainnya hanya penuh ingatan tanya. Umpama itu mayang.
Bayangnya kan tanya mengingat Allah yang temayang. Tapi yang lain tinggal cik. Bapu kaget temayang tanya. Anaknya tanya temayang. Inang tinggal cik. Tanya temayang anik tinggal cik. Bak bita tanya temayang. Behan inang anik. Doro tanya lah tinggal li. Doro tanya. Hanya Allah dan sifatnya saya masuk. Nyan sembahyang lagi nyan. Nyu'ik na pubut 2 rakaat na pubut. Ribe rakaat dan temayang. Tapi lah mati ron teringat lain Allah lebih baiknya 2 rakaat daripada ribe 2 rakaat. Telah sepakat ulama tasawuf 2 rakaat sembahyang zuhud lebih baik daripada beribu-ribu rakaat orang yang tidak zuhud. Makna zuhudnya tidak tersangkut hatinya kepada dunia. Mati pubut. Sebagaimana dalam tafsir Isyari, wadhkur rabbaka idza nasita. Ingat olehmu akan Tuhanmu apabila engkau lupa akan lainnya Tuhan. Pajan tanya mengingat Tuhan. Bila mana lupa lain Tuhan. Tapi tak menyutanya mengingat Tuhan. Tengok ci lain Tuhan jadinya ha mujampu. Jadi yang perlu ajaran tasawuf kesupian. Jadi ratib seribenyo penumpung terbagi kepada 3 tingkatan. Jadi pertama ratib la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya kan inna menjak kedai bawa bagah-bagah. Bawa bagah-bagah. Ya mati. Tak tisok lagi mereka halu. Nyan tinggal lah teman. Mak betul ya. Berarti lidah mengingat Allah, hati ingat pinong. Yang dikatakan dikir ma'al ghaflah, dikir serta lalai. Pumpun je dilai dang-dangnya, dang-dang. Kemudian dikir ma'al yakbah, zikir serta terbangun hati kepada madhkur, kepada yang diingat, yaitu Allah. Dikir artinya ingat. Sudah mulai hudur Allah, tapi golong terang tak law. Yang lain tinggal cik, la ilaha illallah tinggal tanya. Allah yang puji tanya, yang juk rezeki tinggal tanya, yang pudih pemati tanya, menggerakkan mendiam tinggal. Tapi yang lainnya tinggal cik, pantang tinggal macam-macam, tiga go tinggal yang lain. Allah tinggal. Berarti itu sudah terbangun. Yang kemulai giat dikir, la ilaha illallah tinggal tanya. Tanyanya adalah makhluknya milik ya. Dan yang kele dikir ma'al hudur. Artinya tanya berzikir, artinya hudur Allah. Maknanya yang na mati tanya hanya Allah, yang lain hana. Inung hana, dumpu hana. Terlihat kasih sayang Allah, sifat kebaikan Allah, sifat kebagusan Allah, nikmat Allah yang telah begitu banyak. Tengok yang kau rujuk oleh Allah, bertanya. Kalau tak nikmat rujuk oleh Allah, bertanya. Lu tak, haid tak hitung. Fa'in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Mata gelinjung. Nak kita ada tahu. Mata urut untuk tu ya. Untuk tanya bandung. Itu dalam Al-Quran. Wa khalaqna lakum ma fil ardi jami'ah. Kami jadikan khalaqna lakum bagi kamu barang yang sekelilingnya yang dalam bumi. Barang yang dalam bumi untuk tu ya. Untuk tanya. Untuk dah. Jadi begitu nikmat. Jadi sehingga tanya tidak teringat lainnya. Itu zikir ma'al hudur. Jadi itu zikir sudah bagus. Menyodon bisa berzikir lagi nya. Pupu yang hajat dan akan berhajat dibantu oleh Allah. Itu zikir ma'al hudur. Dan keempat zikir ma'al ghaibah. Zikir serta hilang lainnya. Diri-diri kita nak teringat lagi. Itu zikir ma'al ghaibah. Itu zikir sufi. Zikir yang kapana, yang kafa. Yang lainnya tidak teringat. Yang zikir sufi. Jadi zikir, kalau dapat anda berzikir, kemudian anda panah di dalam berzikir, tidak teringat lainnya termasuk diri anda, makanya nanti setelah panah Allah akan berikan makam anda lebih tinggi lagi, makam baka anda bersama Allah.
Hidup anda dengan Allah, wujud anda dengan Allah, itu makam baka. Jadi orang yang dimakam baka nyokuh sebagai khalifah di muka bumi. Setelah panah, tapi panah leh bak tua dan yang lain panah. Teringatlah, mata teringatnya teringat Allah dan doanya bersama Allah. Limpahan daripada wujud Allah itu makam baka. Jadi para hadirin hadirat, kalau kita dapat berzikir, yaitu dengan keadaan panah, ya panah, kemudian dibakar, artinya kita mendapat wujud hakani. Sebelum kita berhajat, apa hajat kita telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyanduk, nyam Bandung tetume dengan ratib seri zikir ma'al ghaibah. Dia paling kurang zikir ma'al hudur. Zikir ma'al ghaibah. Jadi mulai zikir ma'al hudur yang kaji wali Allah. Jadi zikir ma'al ghaibah yang jika wali raya di pemulia, aja pemulia oleh Allah.